Pemirsa Fides Channel sekalian, berbicara terkait kehidupan bernegara, maka yang menjadi patokan adalah konstitusi. Apa yang menjadi aturan-aturan yang termaktub di dalam konstitusi, itulah yang dijalankan di dalam proses bernegara, sehingga setiap keinginan atau setiap tindakan yang dilakukan baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat ketika itu bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur di dalam konstitusi, maka akan mendapatkan sanksi. Sehingga apapun yang mau dilakukan, baik kebijakan maupun aturan-aturan yang mau diberlakukan, harus mengacu kepada konstitusi. Beberapa waktu yang lalu, adanya aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat yang meminta masa jabatan presiden atau dibuka ruang kemungkinan untuk masa jabatan presiden bisa 3 periode. Pertanyaan yang paling mendasar yang akan kita ajukan terkait aspirasi, terkait harapan masyarakat mengenai masa jabatan presiden 3 periode, maka kita perlu membuka aturan yang termaktub di dalam konstitusi. Di dalam konstitusi kita, semenjak masa reformasi, masa jabatan baik presiden maupun wakil presiden itu 2 periode. Dalam 1 periode terdiri dari 5 tahun, sehingga bagi presiden atau wakil presiden yang dapat dipilih atau mengajukan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden, kalau sudah melebihi daripada 2 periode, maka tidak terbuka kemungkinan untuk diajukan atau mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden, karena itu termaktub di dalam konstitusi. Pertanyaannya, apakah masa jabatan presiden 3 periode itu mungkin untuk dilakukan? Jawabannya, karena ini terkait dan menyangkut kehidupan bernegara, maka itu tergantung dari konstitusi. Kalau konstitusi memberikan ruang atau adanya kemungkinan untuk meninjau ulang terkait masa jabatan presiden yang selama ini hanya diberikan peluang 2 periode, tetapi kalau itu dibahas dan disahkan di DPR, maka secara konstitusional kalau itu diputuskan 3 periode, maka bisa dipastikan dan sangat konstitusional apabila konstitusi memberikan ruang 3 periode. Pemirsa Fides Channel sekalian, berbicara terkait masa jabatan presiden memang menjadi spirit reformasi yang menghendaki adanya pembatasan masa jabatan presiden yang hanya memberikan kesempatan bagi presiden maupun wakil presiden untuk menjabat selama 2 periode. Apabila sudah 2 periode, maka kesempatan itu sudah tertutup. Artinya konstitusi yang ada hari ini itu hanya memberikan peluang untuk 2 periode
baik presiden maupun wakil presiden. Lebih jauh juga, kalau kita memeriksa atau membaca catatan-catatan negara-negara modern yang memiliki konstitusi yang mengatur terkait masa jabatan presiden, maka Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt itu pernah diberikan atau terbuka ruang untuk menjabat sebagai presiden selama 4 periode, tetapi dengan catatan kalau konstitusi menghendaki. Akan menjadi soal kalau itu hanya menjadi aspirasi semata tetapi tidak termaktub atau tidak diatur di dalam konstitusi. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu acuannya konstitusi. Di Amerika Serikat, seperti yang tadi saya kisahkan, Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, itu malah pernah dan satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang menjabat 4 periode. Karena memang pada masa itu adanya sesuatu hal yang terjadi, kemudian konstitusi membuka ruang untuk adanya peluang untuk masa jabatan presiden lebih daripada 2 kali, sehingga Franklin Roosevelt itu mampu dan memiliki kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama 4 periode. Tetapi setelah atau selepas Franklin Roosevelt memerintah, maka Presiden Amerika selanjutnya hanya diberikan kesempatan 2 periode. Berbeda ketika Franklin Roosevelt, karena memang pada waktu itu adanya Perang Dunia Kedua yang terjadi, kemudian ini juga yang menyebabkan sehingga konstitusi Amerika pada waktu itu memberikan ruang untuk adanya masa jabatan presiden lebih daripada 2 periode. Tentu berbicara masa jabatan presiden, maka itu erat kaitannya dengan konstitusi. Siapapun presiden, ketika berbicara dan menginginkan untuk masa jabatan 3 periode ataupun lebih daripada itu, maka itu tergantung konstitusi sebagai tolak ukur. Tetapi spirit dan semangat di dalam kehidupan berdemokrasi menghendaki adanya pembatasan masa jabatan presiden, mengingat adanya peluang bagi orang lain untuk menduduki jabatan yang sama. Artinya secara prinsip masa jabatan 2 periode itu merupakan pembatasan yang sangat logis, mengingat adanya kemungkinan-kemungkinan bagi yang lain untuk menduduki jabatan presiden. Karena kondisi-kondisi politik tentunya yang juga secara rasional, yang memang secara konstitusi juga menghendaki hanya 2 periode. Sehingga apapun aspirasi itu, saya kira terkait aspirasi yang menginginkan masa jabatan presiden itu 3 periode, maka kita akan kembali berbicara konstitusi. Apakah pertanyaannya 3 periode itu demokratis ataukah 2 periode itu demokratis? Maka pertanyaannya secara proporsional kita bisa memberikan gambaran bahwa demokratis atau tidak itu tergantung konteks konstitusi yang
menghendaki. Kalau spirit demokrasi yang memberikan in the right man in the right place, yang menginginkan orang menduduki jabatan karena kapasitas yang dimilikinya, tentu mengelola pemerintahan kita membutuhkan banyak perspektif. Kalau kita ambil contoh misalnya di Amerika Serikat sebagai kiblat negara demokrasi, maka segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan bernegara di Amerika Serikat itu diatur di dalam konstitusi. Kita pun melihat bahwa di Amerika Serikat dengan adanya atau hanya mengenal dua partai, Partai Demokrat dan Partai Republik, kita bisa melihat perspektif kepemimpinan ketika Partai Demokrat memimpin, maka perspektif pendekatannya di dalam kehidupan yang melahirkan kebijakan dalam proses pemerintahan itu berbeda dengan yang berlatar belakang Partai Republik. Dan ini tentu akan sangat berbeda misalnya kalau konteksnya di Indonesia, mengingat di Indonesia tidak mengenal sistem dua partai tetapi multi partai, sehingga berbicara siapa yang paling dominan di parlemen itu tergantung daripada kompromi, atau dalam bahasa politik kita biasa mendengar istilah koalisi di parlemen yang sangat menentukan. Karena kalau kita menginginkan pemerintahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi presiden, maka itu tergantung sejauh mana dukungan di parlemen, sehingga koalisi di parlemen itulah yang akan mensupport kebijakan-kebijakan sang presiden. Nah, terkait misalnya masalah masa jabatan presiden, yang kalau itu ingin dibicarakan atau dibuka ruang kemungkinan 3 periode, maka itu tergantung win-win solution yang terjadi di DPR. Artinya, koalisi pemerintah yang ada di DPR itulah yang bisa memainkan peranannya. Tetapi mengubah konstitusi saya kira bukan hanya berbicara kompromi dan kepentingan, karena ini terkait value, nilai di dalam berbangsa akan sangat tergambarkan di dalam konstitusi. Indonesia tentu patut berbangga karena di masa reformasi demokratisasi menjadi spirit kehidupan berbangsa, sehingga adanya pembatasan masa jabatan presiden yang diatur di dalam konstitusi itulah yang menjadi acuan, mengingat bangsa Indonesia sudah pernah mengalami satu fase pemerintahan yang boleh kita katakan sangat otoritarian, sehingga adanya peluang-peluang untuk memberikan kesempatan bagi seorang presiden untuk menjabat lebih daripada 2 periode. Saya kira kita perlu menimbang terkait itu. Ini bukan hanya sekedar koalisi dan kompromi, tetapi ini menyangkut spirit demokrasi. Pak Joko Widodo juga sudah merespon ini. Bahkan beliau sampai mengulas sangat detail bahwa orang yang mengajukan ini atau menyuarakan ini tidak lebih daripada orang yang mau mencari muka ataupun ingin mengambil hati dan simpati dari sang presiden. Saya kira itu sudah menjadi
catatan yang sangat jelas bahwa presiden kita sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Kita bisa berspektif ataupun berspekulasi terkait adanya ruang-ruang kemungkinan 3 periode masa jabatan presiden, tetapi untuk itu semua takaran dan ukurannya adalah konstitusi. Kalau konstitusi membuka ruang untuk itu, maka yakin itu pasti akan terjadi, karena ruang konstitusi kita memberikan peluang untuk itu. Tetapi sampai hari ini peluang untuk lebih daripada 2 periode itu tertutup, atau bisa kita katakan mustahil adanya masa jabatan presiden lebih daripada 2 periode kalau kita merujuk ke aturan konstitusi hari ini. Tetapi akan lain ceritanya bila konstitusi mengalami perubahan. Tetapi kami juga melihat dari Fides Channel bahwa suara-suara yang disampaikan terkait masa jabatan presiden 3 periode itu adalah permintaan-permintaan yang ditujukan atau aspirasinya muncul dari warga. Tetapi konstitusi punya aturan main yang mesti kita patuhi, karena itulah rel kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemirsa Fides Channel sekalian, hadirnya negara modern itu diilhami oleh adanya spirit untuk tidak memusatkan kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh satu orang atau kelompok tertentu, tetapi spirit negara modern menghendaki adanya pembagian kekuasaan, sekaligus di sana ada pembatasan periode orang-orang yang menduduki jabatan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga ketika berbicara mengenai spirit bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai modernitas, maka pasti kita akan berbicara adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan masa jabatan kekuasaan yang dipegang oleh seseorang. Pemirsa Fides Channel sekalian, apa yang menjadi aspirasi suara-suara warga terkait kemungkinan adanya masa jabatan lebih daripada 2 periode itu adalah ungkapan dan keinginan yang direspon oleh warga akibat adanya pemerintahan yang care terhadap apa yang mereka butuhkan. Tentu Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden kita sudah menyampaikan pandangan bahwa itu hanyalah aspirasi dari orang-orang yang mengharapkan beliau lebih daripada 2 periode. Itu bisa kita nilai dari pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo sendiri. Pemirsa Fides Channel sekalian, spirit negara modern adalah spirit konstitusi. Apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu tergantung dari aturan-aturan yang termuat di dalam konstitusi. Salam Fides Channel.